Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, jumpa lagi dalam channel Sapa Kebon. Pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang ternak kenari. Ternak burung kenari sendiri bisa kita lakukan dengan 3 sistem. Sistem yang pertama dengan sistem perkawinan koloni, yaitu dalam satu kandang ada satu pejantan dan 4 atau 5 betina. Kita diamkan, lalu mereka berkembang biak sendiri. Kemudian sistem yang kedua dengan menggunakan sistem kawin tanam atau monogami. Itu seperti video-video sebelumnya yang sudah pernah saya liput. Jadi satu pejantan dan satu betina kita biarkan, kita diamkan dalam satu kandang. Kemudian mereka akan berkembang biak secara alami. Seperti video-video yang sebelumnya sudah pernah saya liput. Keuntungan dan kelebihannya pun sudah pernah saya liput ya di video-video sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada sistem kawin cabut. Di Indonesia terkenalnya sistem kawin cabut, yaitu sistem bagaimana si betina itu dan si pejantan kita kawinkan dalam satu momen saja, kemudian si pejantan kita pisahkan lagi di kandang sebelumnya. Dengan sistem kawin cabut tersebut kita juga bisa melakukan variasi dengan beberapa betina. Jadi bisa dijadikan poligami. Jadi beberapa betina di dalam satu kandang yang berbeda-beda, kemudian dengan satu pejantan mengawini betina-betina tersebut. Nah, memang sebelumnya sudah pernah saya lakukan juga dengan sistem ini. Namun dulu ya memang karena ini lahannya itu sangat sempit ya, hanya berukuran 3x4, itu pun sudah termakan untuk jemuran baju teman-teman. Jadi ya bisa dibayangkan ya seperti di belakang ini, hanya tempat sesempit ini. Bagaimana kita membagi ruangan yang sesempit ini, tapi itu bukan alasan kendala ya. Nah, itu saya cerita yang dulu. Salah satu kendalanya itu. Kemudian pejantan yang waktu dulu itu sangat gacor ya, dan setiap hari itu ya hampir seharian itu berbunyi terus, sehingga saya kendalanya itu ketika sudah mengerami betina, mengerami akan sering terganggu karena mendengar ocehan si pejantan tadi. Nah, namun kali ini saya mempunyai pejantan yang menurut saya ini sangat cocok dijadikan pejantan untuk ternak dengan sistem poligami, kawin cabut poligami ya. Pejantan sendiri sudah pernah saya liput di video sebelumnya yang kemarin saya unboxing itu. Sebenarnya itu adalah pejantan untuk kontes ya, spek kontes, tapi produk gagal. Nah, produk gagal yang seperti itu yang mungkin akan kita mudah peroleh dengan harga yang relatif lebih murah tentunya, karena istilahnya produk gagal untuk fighter, untuk petarung lomba. Namun akan bagus sekali untuk peternak rumahan yang dengan kondisi lahan yang sempit seperti ini. Nah, di sisi lain kita mendapatkan harga murah. Kemudian di sisi lain pula ini akan bagus untuk pejantan indukan. Semoga nantinya akan berkembang. Nah, di hari ini tanggal 12 Januari, betinanya itu sudah bertelur 2 butir teman-teman. Seperti video yang sebelumnya saya sudah pernah liput, betinanya itu sebenarnya baru berusia antara 6-7 bulan, belum sampai 8 bulanan. Tapi sudah rajin sekali bongkar pasang sarang,
seperti itu sudah ngebet sekali. Ketika saya mastery dengan suara kenari itu indukannya betinanya itu langsung bongkar pasang sarang ya. Saya dulu juga beli dengan harga murah karena memang kondisi waktu itu masih PAUD ya. Masih PAUD, saya rawat beberapa bulan. Di usia yang 6-7 bulan ini sudah rapi bongkar-bongkar sayang. Saya berikan pejantan yang kemungkinan cocok ya. Tetap ikuti video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share bila Anda suka. Oke, sambil ngopi, kita simak video berikut ini. Oke dulur, sambil ngopi, kita pantau dulu. Ini betina burung kenari yang saya miliki, seri lokal dengan postur kecil. Usianya antara 6-7 bulan. Terpantau dari seminggu sebelumnya sudah sering rapi-rapi sarang. Untuk sarang sendiri memang saya sering menggunakan serat nanas, cukup dengan harga 1.500, dapat 1 bungkus, bisa untuk beberapa betina. Hampir setiap hari saya jemur si betina ini. Kalau ada panas saya jemur, kemudian saya cocokkan, saya sandingkan, saya jodohkan dengan pejantan yang kemarin sudah saya beli. Kemudian saya kawinkan dengan pejantan tersebut. Ini karena kandang jantannya ini bentuknya kapsul ya, jadi kita harus hati-hati ketika kedua pintu kandang dibuka, jangan sampai ada celah. Di video tersebut saya sisipkan beberapa kertas untuk mengisi celah tersebut biar burungnya tidak terbang keluar kandang. Untuk sistem kawin cabut sendiri, kita bisa mengawinkan ketika terutama si pejantan sudah ngerek ya, sudah birahi, dan betina juga sudah ada tanda-tanda untuk siap dikawini, dengan tanda-tanda perutnya sudah terlihat merah dan bulunya sudah hilang di perut, kemudian sudah sering bongkar pasang sarang, serta umur betina yang sudah dibilang cukup matang. Untuk durasi pengawinannya sendiri tidak usah lama-lama. Ketika sudah terpantau kawin 1-2 kali, sudah bisa kita pisahkan lagi teman-teman. Jadi nggak perlu seharian disatukan dalam satu kandang, apalagi sudah berhari-hari sampai bertelur. Nah, itu nanti akan fatal ketika akan dipisahkan. Jadi sistem kawin cabut itu hanya sebentar saja, momen-momen saja sudah terpantau kawin, ya langsung kita pisahkan saja. Nah, mungkin itu salah satu kesulitannya di kawin cabut. Kita harus mencari momen yang tepat. Betina sudah siap kawin dan bejantannya pun sudah ngerek dan sudah birahi. Momen itu yang mungkin langka dan sulit kita temui. Setelah jeda antara 3-4 hari, alhamdulillah si betina yang saya miliki sudah bertelur 1 pada tanggal 11 Januari ya kemarin. Kemudian pada pagi hari ini tanggal 12 Januari ini sudah bertelur 2 butir. Pada betina muda atau tembean, rata-rata telur yang dihasilkan antara 3-4 butir. Sekedar saran untuk teman-teman, apabila betina sudah bertelur seperti ini, jumlah pakannya kita perbanyak saja. Yang biasanya kita berikan pakan itu ibaratnya 1 porsi untuk 1 hari, kita berikan untuk kira-kira habis 3 atau 4 hari. Kemudian tempat air minum, kalau bisa kita gunakan tempat air minum yang dispenser ya, yang modelnya itu vakum seperti itu. Jadi itu akan lebih awet dan tidak tumpah, juga mungkin akan lebih bersih bagi betina yang sedang yang akan mengerami. Nah, kenapa porsi makan dan tempat minumnya diperbanyak saja, itu akan mengurangi mobilitas kita untuk mengganggu si betina ketika nantinya akan
mengerami. Saudaraku nggak usah khawatir apakah nanti akan ngelemak apa enggak. Ya, tentunya akan minimal sekali kemungkinan ngelemak ya. Dan kalaupun memang nantinya si betina akan ngelemak, justru badannya kan semakin akan hangat, dan itu yang dibutuhkan untuk mengerami telur-telurnya. Nah, berarti akan semakin bagus ya hasilnya. Pada sore ini, ya walaupun telurnya baru 2, terpantau si betina sudah mulai mengerami ya. Mungkin juga mau keluar telurnya yang ketiga ya, semoga ya. Ya kita pantau saja. Yang jelas saya akan memantau si pejantan itu. Kalau bunyi ocehannya atau gacorannya itu mengganggu si betina dalam mengerami, nantinya saya akan pindahkan antara pejantannya yang saya titipkan atau betinanya yang saya carikan tempat yang lebih tenang dan senyap. Mungkin dalam video kali ini baru itu saja dulur yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti hasilnya bagus dan menetas. Dalam video kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih teman-teman, saudaraku semuanya, dulur-dulur sudah menonton, subscribe dan like. Semoga dulur-dulur semuanya, teman-teman semuanya dilimpahkan rezekinya, tetap selalu sehat dan sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sahabat kebun.